Tutorial kali ini kita akan ngebahas pathfinding pada 2D game kita. Yang dimana sebelumnya saya sudah pernah bahas ngomongin 3D, pathfinding menggunakan Navmesh punya Unity. Kali ini kita akan terapkan pada 2D games kita. Yang dimana kita tidak bisa menggunakan lagi Navmesh punyanya Unity. Jadi saya akan menggunakan package yang cukup direkomendasikan oleh berbagai teman. Ini namanya A-Star Pathfinding Project. Ya, ini ada versi free dan versi pro. Kita cukup bisa mendownload versi free-nya saja sudah cukup. A-Star Pathfinding Project ini nanti saya akan kasih deskripsi di linknya di deskripsi dan kalian bisa tinggal download. Kemudian setelah itu kalian import. Ya, jadinya karena saya sudah mengimportnya, ya intinya kalian import Unity package seperti biasa. Karena saya sudah import, jadi saya cancel saja. Nantinya kalau sudah terimport pastinya di asset folder kalian akan bertambah namanya A-Star Pathfinding. Di sini kita akan coba langsung pakai aja script yang ada dari pathfindingnya ini. Pertama, kita akan nambahin game object kosong dengan cara create empty seperti ini. Kita akan namakan mungkin A-Star, ini biar rapi aja sih, sebenarnya tidak harus dinamakan juga. Kemudian sekarang kita akan nambahin script namanya Pathfinder. Jadi kalian bisa ketik path. Di situ nanti ada Pathfinder, di mana Pathfinder ini adalah basically script dari bawaan punyanya si A-Star Pathfinding Project tadi yang sudah kita download. Di sini ada grab. Grabnya itu kita akan bikin semacam kayak kemarin di Navmesh kita bikin dia recognizing area mana yang boleh dijalani dan tidak. Kurang lebih ini sama. Dan kita akan gunakan namanya grid grab di sini untuk yang 2D-nya. Setelah ditambahkan nanti sini ada icon-icon seperti ini, kita akan bisa ini buat di draw gizmo dan segala macamnya, edit name, ganti namanya mungkin. Tapi kita akan ke info, di info ini baru kita akan setting-setting apa yang kita perlukan untuk menggambar ini. Pertama pastinya kita harus menggantinya menjadi 2D, karena tadi kalau 3D ya bentuknya tadi seperti tadi kelihatan kayak garis, karena dia kelihatan 3D. Dan grid ini kita akan perlu besarin tentunya. Si grid ini kita perlu besarkan menggunakan resize tool kita. Karena kita mau mengambil bagian mana seluruh game kita. Kemudian setelah itu jangan lupa centang use 3D physics-nya. Karena kita mau supaya dia ada ya collider physics-nya. Dan terus kita akan scan dia, tapi sebelum di scan kita harus membedakan antara objek mana yang boleh dilewatin dan tidak dilewatin dengan cara membedakan layernya obstacle layer menjadi obstacle layer yang kita perlukan di sini. Dan di sini saya sudah membedakan platform saya itu sudah saya bedakan. Jadi platform saya ini yang bentuknya seperti ini, yang di area-area yang memang mau dilewatin, saya memberikan layer baru namanya platform. Yang tentu saja kalian bisa menambahkan add layer. Tapi kalau misalkan objek yang seperti ini kan saya nggak mau dia kena tabrak ataupun jadi kayak semacam penghalang supaya dia nggak bisa lewatin. Padahal ini kan cuma background doang tambahan. Beda dengan yang ini. Makanya setiap objek yang memang kalian tidak mau digambarkan sebagai penghalang dan boleh ditembus itu layernya dibalikan layer biasa. Tapi yang lainnya diberikan layer platform. Nantinya di sini baru kalian bisa mengisi layer yang dimaksud sebagai obstacle itu yang mana. Karena saya sudah mengisi semua yang anggapan saya adalah obstacle, saya akan isi platform. Setelah itu kalian tinggal klik scan di bawah sini. Nantinya kalau sudah benar, kalian akan mendapatkan warna biru dan kotak-kotak warna merah seperti ini. Menandakan bahwa kotak-kotak warna merah adalah obstacle di mana dia tidak bisa bikin jalur kalau melewati titik tersebut. Sementara yang biru-biru ini adalah apa yang mereka bisa lewatin. Jadi jangan sampai mungkin kalian nggak mau tangganya itu sebagai jadi kayak penghalang. Jadi ada kotak merah di sini ya tentu saja itu jangan didaftarkan sebagai layer yang tadi platform itu dan didaftarkan di sini. Setelah ini sudah kalian bisa menambahkan script kepada si karakter baru. Mungkin saya akan nggak mau menggunakan yang ini kan ini sudah kita bahas di pertemuan yang mengenai ini. Kita akan bikin karakter baru tapi mungkin menggunakan gambar yang sama juga. Oke, saya bikin dulu dengan cara yang sudah pernah kita bahas di tutorial sebelumnya. Ya, saya sudah bikinkan kurang lebih sama, cuma saya bedakan warnanya aja di sprite rendernya karena mungkin biar membedakan antara yang sudah kita bikin. Dan lalu saya tidak menambahkan script-script tadi yang ada move dan segala macamnya, dan juga tidak menambahkan digit bodinya karena nanti sudah akan diatur di
script yang akan kita tambahkan. Jadi saya hanya menambahkan circle coder seperti biasa. Script yang mau kita tambahkan yaitu berhubungan dengan yang sudah kita import, yaitu tentang star. Kita akan nambahkan namanya AI path. Jadi kita bisa ketik AI, nanti AI path. Nah, di situ akan ada AI path, kita bisa isi. AI path begitu ditambahkan, dia langsung menambahkan juga namanya seeker. Seeker di sini buat dia nanti ngegambarin dan dia ngikutin karakter kita, dan dia akan gambar gizmos. Gizmos itu nggak kelihatan pada saat nanti game berjalan ya. Ini hanya semacam kayak debugging mode aja. Pada AI path kita akan isi sedikit karena kita harus ganti orientation-nya, karena kita bukan di game 3D, yaitu di 2D games, supaya kelihatan seperti ini. Dan kita bisa atur radius dari shape-nya itu dengan cara seperti ini. Kita bisa atur, mungkin kita nggak mau terlalu kecil atau terlalu besar, kalian bisa atur di sini. Ya, mungkin seperti itu saya cocok 0,3. Kemudian setelah itu kita akan coba isi dengan komponen yang namanya destination. Jadi kita masih kasih destination, maksudnya adalah dia harus ngejar siapa. Dalam hal ini tentu saja targetnya adalah si player yang ada di dalam scene. Yap, kita sudah kasih destination dengan dikasih player dan itu sudah. Kita coba dulu. Yap, di sini sudah kelihatan bahwa memang si karakternya ngikutin, tapi dia jatuh karena kita lupa mencentang gravitasi tadi itu. Di sini ada gravitasi karena memang kalau dia terbang sih saya nggak mau dipakai gravitasi. Kebetulan kan memang saya mencocokkan dengan objek terbang. Jadi ini kita kasih jadi none. Kalau kita jalanin, tadi juga masih ada sedikit salah karena dia karakternya muter, meskipun sudah ada gambar gizmo dan juga dia sudah ngikut ya. Jadi dia sudah ngikut, kebetulan juga dia bisa tembus yang ini karena memang dia bukan obstacle. Itu sebenarnya cuma tinggal matiin rotation di sini sih. Jadi kalau kita matikan rotationnya dia nggak akan rotate lagi. Jadi kalau kita lihat, nah dia nggak rotate lagi. Nah, dia sudah ngejar kita. Seperti itu. Cuma kalau di sini satu lagi adalah dia kalau kita ada di sebelah kanan, dia malah kelihatan kayak gambarnya mundur. Jadi kan kita maunya kalau di kanan dia balik badan gitu kan. Nah ini kita perlu sedikit edit, yaitu kita harus tambahin script baru yang sudah saya persiapkan di sini namanya adalah flip enemy. Flip enemy ini isinya sangat sederhana. Jadi kita membuat script yang kita cuma ngecek AI path-nya itu, yaitu ngambil dari pathfinding ya, karena kan kita menggunakan skripsi pathfinding itu. AI path-nya itu velocity-nya lagi berapa? Kalau dia lagi besar daripada 0,01, berarti kan kita harus putar badannya. Berarti dia lagi menghadap ke kanan. Sementara kalau sebaliknya ya kita biarkan normal. Ya ini X-nya diputar, yang pernah saya bahas sebelumnya ya, ngomongin X-nya minus sama scaling X-nya minus sama yang tidak minus, itu nanti dia akan memutar gambarnya balik seperti itu. Jadi script ini kita langsung pakaikan saja, sederhana. Script ini kita kasih ke dia, itu, dan kita coba jalanin. Oh ya, sebelumnya jangan lupa ya, ini AI path terus diisi yaitu dengan diri dia sendiri tentunya. AI path-nya itu kan ngambil dari diri dia sendiri. Setelah itu kita jalanin dan kita akan bisa lihat hasilnya. Kalau kita ngadep ke sana, ya dia sudah putar balik badan. Ya ini sudah lumayan baik. Jadi kita bisa lihat nanti kita tambahkan misalkan script tadi yang behavior seperti dia. Kalau kita misalkan dikejar dia dan kita destroy ya, kita bisa tambahkan seperti itu. Ya, tapi kurang lebih seperti ini. Following karakter pathfinding menggunakan star project dari Unity. Sekian tutorial kali ini. Thank you for watching. Keep learning. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.